Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Maha suci Allah, pemilik arsy, pemilik asmaul husna, pemilik lauhil mahfuz, pemilik kun fayakun, yang mengizinkan segala sesuatu terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Pemirsa Nihwan TV, kesempatan ini saya akan membacakan sebuah tulisan yang saya tulis di media pembinaan sekitar tahun 2016 tentang atau yang berjudul Dari Resolusi Jihad ke-10 November. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemerdekaan RI diproklamirkan Soekarno-Hatta, secara militer Indonesia memang masih dikuasai Jepang, Belanda, dan sekutunya. Mereka tidak rela Indonesia merdeka. Serbuan demi serbuan dilancarkan untuk menganulir kemerdekaan RI. Di antara peristiwa yang penting adalah mengenai resolusi jihad yang intinya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Menyikapi serbuan sekutu di berbagai tempat penting di Indonesia yang baru merdeka, para ulama dan kaum santri sebenarnya sudah mengambil langkah strategis. Upaya perebutan demi perebutan senjata dari Jepang sejak kemunculan tentara sekutu dan Nica adalah tidak lain bagian persiapan untuk menghadapi kekuatan sekutu yang dipastikan akan menganulir kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan tidak sedikit elit tentara Jepang yang membuka gudang-gudang senjata untuk diambil rakyat Indonesia. Artinya, walaupun pemerintah militer Jepang secara hitam di atas putih harus tunduk kepada sekutu, secara pribadi tidak sedikit yang pro-Indonesia. Persiapan menghadapi kekuatan sekutu dan Nica sudah terbaca pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945. Bertempat di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama Surabaya, para ulama se-Jawa dan Madura merumuskan konsep resolusi jihad. Ahmad Mansur Suryanegara dalam Api Sejarah 2, resolusi jihad yang diajukan para ulama se-Jawa dan Madura kepada pemerintah Republik Indonesia berisi memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap tiap-tiap usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Resolusi Jihad 21-22 Oktober 1945 yang digagas pengurus besar Nahdlatul Ulama tersebut menjadi gerakan besar umat Islam Indonesia. Ketika terbentuknya Partai Masyumi pada 7 November 1945 di Yogyakarta, maka gerakan resolusi jihad bukan saja gerakan ulama santri NU, tetapi telah menjadi aksi umat Islam lebih luas lagi. Karena selain Nahdlatul Ulama, Masyumi yang terdiri dari Muhammadiyah, Persyarikatan Ulama, Persatuan Islam, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, Partai Islam Indonesia dan elemen lain dari ormas dan parpol Islam. Maka dalam Kongres Umat Islam yang berlangsung 7-8 November di Yogyakarta, resolusi jihad mengalami penyesuaian dari segi redaksi kalimat menjadi resolusi dari Muktamar Umat Islam Indonesia. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin umat Islam Indonesia adalah sebagai wujud cinta kepada tanah air dalam mempertahankan kemerdekaan. Sebuah daya desak sekaligus penguat kepada pemerintah yang memang belum lama terbentuk. Seruan jihad tersebut bisa dipahami sebagai aksi lanjutan dari aktivitas 68 Batalion Tentara Peta. Sejarawan Nugroho Noto Susanto menjelaskan, Peta adalah penyokong utama terwujudnya TKR 5 Oktober 1945 yang didukung oleh 40.000 pasukan Hizbullah dan pasukan Barisan Fisabilillah.
Kobaran jihad juga mengumandang dari Bung Tomo, sosok pejuang yang memimpin pemberontakan rakyat Indonesia. Bung Tomo berpikir keras supaya Jepang menyerahkan senjatanya untuk rakyat, dan senjata itu akan digunakan untuk melawan pasukan sekutu. Jika 7-8 November di Yogyakarta ada Kongres Umat Islam Indonesia yang pertama, 2 hari berikutnya 9-10 November di Yogyakarta ada pertemuan para pemuda di level nasional. Soekarno-Hatta dalam kapasitas sebagai presiden dan wakil presiden hadir di acara kepemudaan ini. Mendadak ada kabar buruk yang disampaikan perwakilan pemuda asal Surabaya bahwa mereka harus cepatnya pulang ke Surabaya karena Surabaya dalam ancaman. Rupanya yang menjadi penyebab adalah ultimatum dari Mayor Jenderal Mansek, pengganti Malabi. Mayor Jenderal ini marah besar dengan bekal persenjataan lengkap di darat, di laut, dilengkapi kapal penjelajah dan kapal perusak serta pesawat terbang dengan dukungan sekitar 15.000 serdadu siap membumi hanguskan Surabaya. Pada tanggal 9 November, ia mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan seluruh peralatan perang di tempat-tempat tertentu. Pelaporan kepemilikan senjata yang penyerahannya hingga 06.00, jika tidak Surabaya akan dibumi hanguskan. Ultimatum mayor dari pihak Belanda dan sekutu ini dalam bahasa Inggris secara lengkap bisa dilihat dalam buku 30 tahun Indonesia Merdeka 1945-1949. Ultimatum itu dianggap suatu kekejian dan tindakan biadab. Mereka sama sekali tidak menghargai perundingan yang oleh mereka sendiri diminta untuk dijalankan. Di waktu yang sama, uji coba pembunuhan terhadap para pemimpin bangsa juga terus gencar dilaksanakan. Surabaya 10 November 1945. Di tengah ancaman Inggris yang disampaikan Mayor Jenderalnya, Bung Tomo dengan sangat gagah penuh keyakinan menyuarakan supaya rakyat jangan sampai menyerahkan senjata api walaupun 1 biji. Gelagatnya sangat meyakinkan bahwa pihak sekutu sengaja mengkondisikan suasana dibikin keruh dan kemudian Belanda menjajah lagi di Indonesia. Resolusi jihad dari para alim ulama dan teriakan pekik perjuangan dari Bung Tomo lewat radio yang selalu diakhiri kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengobarkan semangat perang di jalan Allah. Kabarnya teriakan Allahu Akbar diperoleh Bung Tomo sewaktu meminta nasihat dari Hadratus Syekh Rois Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ahmad Mansur Suryagara dalam buku Api Sejarah 2 membeberkan fakta. Di antara para kiai yang turut memimpin pertempuran Surabaya dari luar Jawa Timur diantaranya Kiai Haji Ansari dan Kiai Tunggul Wulung dari Yogyakarta, Kiai Haji Abbas Pesantren Butet Cirebon Jawa Barat, dan Kiai Haji Mustafa Kamil dari Partai Syariat Islam Garut Jawa Barat. Pengaruh resolusi jihad sangat dahsyat. Rakyat tahu sekutu yang begitu hebat alat persenjataannya dan baru saja memenangi Perang Dunia II dalam kurung 1939 sampai 1945, termasuk meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki dengan nuklir yang menghancurkan itu, sejengkal pun tidak mundur. Pasukan rakyat dan tentara keamanan rakyat menganggap kehebatan Inggris ditambah pasukan Gurkha India, yang waktu itu India dalam cengkraman Inggris dan pengiriman tentara India sebenarnya diprotes oleh Muhammad Ali Jinnah dan Nehru. Serangan Inggris dan sekutu diawali dengan pengeboman dari kapal udara yang menghancurkan gedung-gedung pemerintahan Republik Indonesia dan fasilitas-fasilitas umum. Gempuran dari udara disusul dengan serangan dari darat laut dengan meriam-meriam pemenang Perang Dunia Kedua. 10 November 1945, Surabaya banjir darah, ribuan mayat bergelimpangan. Bung Tomo tak lelah meneriakkan Allahu Akbar, merdeka! Allahu Akbar, merdeka! Allahu Akbar, merdeka! Ia tahu dengan cara apa menghadapi para penjajah. Pertempuran demi pertempuran mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yang artinya jihad fisabilillah, disambut sukacita, meski derai aliran air mata tak bisa dihentikan. Diperkirakan 16.000 pejuang yang terdiri dari rakyat dan tentara keamanan rakyat, juga organisasi kesenjataan lainnya, gugur demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Tepatnya 17 Agustus 1945 atau bertepatan dengan 9 Ramadan
1334 Hijriah. Sekitar 200.000 rakyat Surabaya mengungsi atau diungsikan. Kira-kira 2.000 tentara Inggris dan India yang kala itu masih dijajah Inggris tewas dalam pertempuran 10 November 1945. Peristiwa ini nantinya oleh pemerintah RI dinyatakan sebagai Hari Pahlawan, bukan cuma menjadi sejarah Indonesia, namun pula nantinya menyita perhatian Dewan Keamanan PBB yang dalam sidang 7-13 Februari 1946 menjadi pembicaraan internasional. Pemirsa Ikhwan TV, demikian baru saja saya bacakan tulisan saya yang berjudul Dari Resolusi Jihad ke 10 November yang pernah ditulis atau dimuat di media pembinaan majalah Kemenag Jabar tahun 2016. Selamat Hari Santri 22 Oktober. Semoga tetap kita mampu memberikan kontribusi yang terbaik buat negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.